Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Berhubung perjalanan saya masih jauh, seperti biasa, selalu masih jauh. Saya buat video lagi daripada saya nggak bicara. Saya orangnya suka ngomong sih. Kalau kali ini saya mau ngomong soal tolong menolong. Apakah kamu orang yang suka menolong orang lain? Atau kamu lebih suka selalu ditolong orang? Kamu giver atau loser? Penting kita introspeksi diri itu supaya kita bisa memperbaiki kehidupan kita ke depan. Kalau kita misalnya loser, apa sih yang membuat kita jadi loser? Oh, ternyata aku pelit banget, aku nggak bisa menolong orang lain misalnya. Bagaimana caranya untuk menolong orang lain? Saya nggak, mungkin dia punya kriteria. Akhirnya dia membuat satu daftar kriteria orang yang bagaimana yang harus dia tolong. Dia tidak mau yang seperti apa. Buat begitu, buat ada dua kolom yang mana tulis apa sih yang membuat kamu suka berbagi sama orang lain, suka menolong orang lain. Dan satu lagi tulislah yang kenapa kamu tidak suka menolong orang lain. Lihat hasilnya, yang banyak yang mana. Itulah dirimu. Kalau lebih banyak losernya, berarti memang kamu bukan orang yang suka menolong orang. Kamu orangnya tidak peduli sama orang lain. Tapi kalau ternyata kamu sukanya yang givernya lebih banyak, ya berarti memang kamu orang yang suka menolong orang lain. Tapi begini, kadang-kadang kita menolong orang, tapi orang lain mengecewakan kita. Sering kan Bapak Ibu Saudara mendengar seperti itu? Sudah ditolong malah dipentung gitu. Percayalah Bapak Ibu, berkat Tuhan buat setiap kita itu tidak pernah tertukar. Tidak pernah tertukar. Kalau kamu memang giver, kamu suka nolong orang, tapi dikerjain orang, dikibulin orang, ditipu orang gitu, dan kamu mengalami satu kerugian yang besar, angkat tanganmu, ucapkan syukur pada Tuhan, doain orang itu, ampuni dia, lepaskan pengampunan bagi dia. Biarlah Tuhan yang menghitung semua kebaikanmu, karena kan Tuhan lebih mengenali kamu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak teman saya itu loser. Dari saya kecil, banyak yang loser. Ketika sudah dewasa, aku baru nyadar memang dari kecil juga sudah ada teman-teman yang loser. Sulit sekali menolong orang lain, pelitnya ampun tobat. Padahal firman Tuhan katakan tolong menolonglah kamu di antaramu. Tapi ada juga orang-orang yang gak mau menolong orang lain. Dan kalau kamu ditolong orang, ingat, orang yang menolongmu itu bukan orang kaya,
Tapi orang itu ingin menolongmu karena memang dia punya kasih yang besar sama kamu. Roh belas kasihannya itu besar sehingga dia menolong kamu. Walaupun uang yang mungkin di tangannya dia ya hanya itu, tapi akhirnya dia harus pakai untuk menolong kamu. Waktu awal kamu bilang, oh ya sudah, dalam hatimu kan ada tertanam. Oke, kalau dia minjamin aku sekian, aku akan mengembalikan dengan jumlah sekian. Pasti begitu, tapi setelah punya duit, tidak mau bayar, tidak mau mengembalikan. Duit itu enak kalau sudah jatuh di tangan ya. Sudah nggak mau bayar utangnya. Kasihan orang yang nolong kamu. Ada saya punya teman juga seorang janda yang sangat murah hati, selalu ingin menolong orang lain. Tapi dia sering sekali dikebulin orang. Tapi dia selalu bilang, kalau saya nanya gitu dia bilang, gak apa-apa bu, Tuhan kan boten sare. Tuhan katanya gak tidur. Betul, Tuhan gak tidur, tapi kok berulang-ulang kali kamu jatuh di hal yang sama? Orang yang meminjam pun tidak ada rasa kasihannya. Oh iya ya, ini dia janda, kasihan. Bukan karena kelebihan dia menolong kita, tapi dalam kekurangannya dia mau menolong kita. Kita harus bertanggung jawab dong. Jarang ada orang yang berpikiran begitu. Karena kalau uang itu sudah jatuh dalam tangan manusia, sudah sulit. Karena roh mamon itu pasti bekerja. Kalau kita kerjanya sudah nipu 1-2 orang, wah kita kecenderungannya penipu jadinya. Janganlah. Sebagai anak Tuhan harusnya lebih takut pada Tuhan. Jangan mau dikibulin sama setan. Memang tujuannya dia adalah menghancurkan hidupmu, supaya kamu jatuh dalam dosa, supaya kamu bisa sama-sama dia dalam neraka. Ngeri ya. Ada orang yang ditolong tuh malah mentung gitu soalnya. Jadi kadang-kadang orang minta tolong begitu, orang yang sudah trauma tuh pasti nggak mau lagi gitu, nggak mau, jadinya tidak mau menolong lagi gitu. Menjadi orang yang belajar mulai tidak peduli pada orang lain. Kasihan kan? Artinya begini, kita tidak secara langsung ngerusak pribadi orang gitu. Wah, itu tanggung jawabnya gede loh di hadapan Tuhan. Orang menolong tuh bukan karena kelebihan, bukan kaya raya, tapi mau menolong kita itu udah berkatnya luar biasa buat kita ya. Tanggung jawablah kita untuk membayarnya. Itu yang Tuhan mau. Ada kemarin ada yang sharing sama saya juga tentang utang nih. Sampai bingung dia harus bagaimana. Karena yang pinjam tidak punya kesadaran. Kalau kamu ada termasuk di orang-orang loser, perbaiki dirilah. Mumpung masih ada kesempatan, Tuhan pasti menolong.
caranya adalah meminta pertolongan dari Tuhan Yesus agar Tuhan mampukan untuk berhenti memanipulasi orang, bertobat benar-benar bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampunimu. Percayalah. Oke, Bapak Ibu Saudara, koreksi hati itu penting. Apakah kita loser ataukah kita giver? Aku berharap Bapak Ibu yang membaca ini, mendengar ini adalah orang-orang giver. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.